Di tengah hamparan pasir yang luas dan sunyi, di bawah cahaya fajar yang lembut, bangsa Arab hidup di antara batu dan angin. Mereka bukan sekadar pengembara, tapi pewaris kehormatan dan penjaga kisah yang akan melahirkan cahaya besar dunia. Gurun bukan sekadar tanah tandus, ia adalah madrasah kesabaran. Di balik panasnya, teruji jiwa dan terlahir keteguhan. Di atas punggung unta, karavan Quraisy berjalan membawa rempah, kulit, dan harapan. Mereka lintasi Hijaz, menjemput rizki dari Yaman hingga Syam. Itulah nafas ekonomi bangsa Arab. Perdagangan, janji, dan kejujuran yang menjadi kebanggaan kabilah. Di antara oasis dan tenda kulit, mereka hidup sederhana. Air adalah mutiara, dan setiap tetesnya dijaga dengan harga diri. Suku-suku saling mengenal bukan karena kota atau istana, tapi karena kehormatan dan nama keluarga yang dijunjung tinggi. Di malam hari, ketika api unggun menyala, para penyair melantunkan bait-bait tentang cinta, peperangan, dan kesetiaan. Mereka tidak menulis sejarah dengan pena, tapi dengan lisan yang hidup di dada para penyair Arab, penjaga identitas bangsa. Dalam gelap malam padang pasir, suku-suku Arab berkumpul di bawah cahaya obor. Para tetua menegakkan hukum dengan kalimat dan kehormatan. Tidak ada kitab undang-undang tertulis, tapi ada sesuatu yang lebih kuat, ashabiyah. Semangat persaudaraan yang membuat mereka hidup dan mati demi nama suku. Jika satu anggota disakiti, seluruh kabilah berdiri bersamanya. Di sanalah lahir sistem jiwar, perlindungan suci atas tamu, bahkan jika ia berasal dari musuh. Ketika seorang tetua mengangkat tongkatnya di bawah cahaya api, semua tunduk. Itu tanda seseorang telah mendapat perlindungan. Tidak seorang pun boleh menyakitinya. Di bawah panji-panji suku yang berkibar di langit malam, bangsa Arab hidup dengan satu nilai. Kehormatan lebih berharga dari hidup itu sendiri. Di antara lembah kering Mekah berdiri rumah suci, Ka'bah, peninggalan Nabi Ibrahim. Pada masa itu, Ka'bah tampak sederhana, bangunan batu tanpa plester, diselimuti kain hitam polos tanpa hiasan. Di sekitarnya, pasar Quraisy bergeliat, orang berdagang, unta berlalu, dan di kejauhan, Ka'bah berdiri tegak dalam kesunyian. Inilah jantung spiritual bangsa Arab. Meski kala itu dikelilingi berhala dan kesesatan. Saat matahari tenggelam, obor dinyalakan di sekitar Ka'bah. Suara doa dan sesajen bercampur dalam kabut malam. Batu-batu disembah, patung diberi nama, dan hati manusia mulai menjauh dari tauhid yang murni. Mereka menyembah apa yang tidak mendengar, sementara langit menunggu datangnya seorang pembawa cahaya. Di tengah kegelapan itu, masih ada segelintir manusia yang mencari Tuhan sejati. Mereka disebut Al-Hunafa, orang-orang yang menolak menyembah berhala
dan tetap berdoa hanya kepada Allah yang Esa. Dan ketika fajar merekah di lembah Baka, cahaya mulai turun perlahan. Sebuah risalah agung akan segera lahir, mengubah gurun menjadi taman ilmu, dan bangsa yang tercerai-berai menjadi umat yang satu. Dari pasir yang sunyi inilah sejarah dimulai. Di bawah langit Hijaz yang saksi, Allah menyiapkan bumi untuk kelahiran Rasul terakhir. Inilah kisah sebelum cahaya itu datang. Sebuah perjalanan iman, kehormatan, dan takdir. Safwah Islam, tempat sejarah berbicara dengan cahaya.